Nah lucunya di momen ini, di momen foto yang gue tampilin ini, itu adalah ketika Calhanoglu sedang ancang-ancang ngambil corner. Nah dia ngambil ancang-ancang corner itu sambil disorakin oleh penonton yang ada di belakangnya dia. Calhanoglu, lu tuh anak haram, lu tuh anak pelacur. 5 detik kemudian setelah Calhanoglu nendang corner, bolanya disambut oleh sundulan Lautaro Martinez berujung gol. Ketika pemain lain selebrasi ngejar Lautaro Martinez, Calhanoglu membalikan badan ngelihat ke arah penonton tribunnya Milan, lalu menaruh telunjuknya di depan mulut. Shh, jangan banyak bacot. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Derby memang sudah berakhir ya teman-teman hari Senin kemarin, tapi bukan berarti kebahagiaannya, euforianya, efeknya, udara segarnya sudah berhenti begitu saja kemarin. Sampai dengan detik ini gue masih merasakan kebahagiaan derby, masih gue puter ulang tuh highlights pertandingannya. Oleh karenanya hari ini gue juga masih mau cerewetin derby kemarin. Kita mulai dari yang receh-receh aja ya teman-teman. Ada luapan kebahagiaan dari punggawa Nerazzurri di sosial media. Mereka masih merasakan kemenangan derby. Pertama dari Lautaro Martinez, dia nge-share foto tribun stadion bergambar ular dengan mulut berwarna merah darah kekalahan AC Milan. Ada postingan juga dari istrinya Lautaro Martinez, Agus Gandolfo. Dia memposting foto Lautaro Martinez lagi baca koran dengan cover muka dia di bagian depan. Lalu ada juga dari Alessandro Bastoni, postingannya persis dengan fotonya Lautaro, koreo gambar di stadion ya, gambar ular. Lalu ternyata di derby kemarin ada Esposito, dia nonton derby, dia bertemu dengan Lukaku, dia share juga di Instagramnya. Kemudian ada Hakan Calhanoglu, dia posting foto panter hitam penguasa kota Milan. Foto panter hitam ini juga diposting oleh Onana ya, cuma bedanya kalau yang di Instagramnya Onana, di depan panter hitamnya ada katedral, simbol kota Milan. Lalu ada juga dari Instagramnya Presiden Steven Zhang, dia memilih memposting foto katedral kota Milano ya, untuk menunjukkan bahwa Black and Blue, Inter adalah penguasa kota Milan. Dan yang terakhir yang gue temukan adalah dari Marco Materazzi, dia foto dari rooftop kantornya Inter ya, Inter headquarter, sambil membawa bendera untuk menunjukkan bahwa Inter lah penguasa kota Milano. Lalu dari derby kemarin ada sebuah tangkapan foto yang menarik. Calhanoglu menaruh telunjuknya di depan mulut, kemudian mengarahkan ke arah kurva sud. Wah, dia ingin bilang, udah diem deh, gak usah banyak bacot. Di derby kemarin, sama halnya seperti di derby-derby sebelumnya, Calhanoglu jadi public enemy fansnya Milan. Dia diteriakin ya, disorakin dengan kalimat Calhanoglu, you are son of bitch. Artinya Calhanoglu, lu tuh anak haram, anak dari seorang pelacur. Nah lucunya di momen ini, di momen foto yang gue tampilin ini, itu adalah ketika Calhanoglu sedang ancang-ancang ngambil corner. Nah dia ngambil ancang-ancang corner itu sambil disorakin oleh penonton yang ada di belakangnya dia. Calhanoglu, lu tuh anak haram, lu tuh anak pelacur. 5 detik kemudian setelah Calhanoglu nendang corner, bolanya disambut oleh sundulan Lautaro Martinez berujung gol. Ketika pemain lain selebrasi ngejar Lautaro Martinez, Calhanoglu membalikan badan ngelihat ke arah penonton tribunnya Milan, lalu menaruh telunjuknya di depan mulut. Shh, jangan banyak bacot. Tapi gue setuju sih dengan Calhanoglu. Lebih baik teman-teman Milanisti menyimpan tenaga, tidak perlu neriakin Calhanoglu. Yang harusnya disoraki dari keterpurukan Milan ini adalah Paolo Maldini dan Pioli. Lalu dari derby kemarin, 3 media besar Italia sepakat bahwa man of the match-nya adalah Lautaro Martinez. Ada 2 media memberikan nilai 7,5, kemudian ada yang memberikan nilai 8. Sementara dari sisi Milan, ternyata pemain terbaiknya menurut media-media di Italia adalah si Tata Usaha. Persis seperti pendapat gue yang gue sampaikan di konten kemarin. Lalu berita berikutnya dari derby kemarin datang dari legenda AC Milan, Arrigo Sacchi. Menurut gue ini berita yang sangat menyebalkan sih. Arrigo Sacchi mengatakan bahwa di derby kemarin Inter tidak sedang menghadapi lawan. Yang dihadapi Inter adalah sparring partner, rekan latihan. Sacchi bilang begini karena di pertandingan derby kemarin memang Milan gak berkutik, semua ada dalam genggaman Inter. Itu sangat tercermin dari statistik pertandingan, dimulai dari ball position, shoot, kemudian peluang. Milan jauh di bawah Inter. Bahkan Milan sepanjang pertandingan tidak membuat shot on goal sama sekali. Jadi wajar banget kalau Arrigo Sacchi bilang yang dihadapi Inter
Inter itu bukan lawan, tetapi sparring partner. Dan yang paling menyebalkan lagi ya teman-teman, Arrigo Sacchi bilang begini, Inter menguasai seluruh aspek. Dan ini untuk pertama kalinya AC Milan sangat didominasi oleh Inter. Dan bahkan sebetulnya saya berharap Inter menerapkan aturan belas kasihan, dalam bahasa Inggris The Mercy Rule. The Mercy Rules itu apa? Ini adalah sebuah aturan diambil dari olahraga baseball ketika wasit menghentikan pertandingan karena dianggap berjalan tidak seimbang. Mungkin kalau di tinju disebutnya TKO kali ya teman-teman. Jadi wasit menghentikan pertandingan karena dianggap lawan yang satu sudah tidak sanggup melanjutkan pertandingan. Dan menurut Arrigo Sacchi, di derby kemarin Inter itu sedang menerapkan the mercy rule. Dia bilang bahwa Inzaghi melakukannya dengan menurunkan tempo permainan, tidak ngotot untuk terus berusaha menambah gol sebanyak-banyaknya. Bahkan dia berani memainkan Aslani, Brozovic dan Gagliardini. Bagi Sacchi, di pertandingan derby kemarin Milan bermain bukan lagi sebuah tim. Dan bahkan Sacchi mengatakan dengan bermain menggunakan 5 back, Pioli sudah menghapus sendiri pondasi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, dan ini merupakan sebuah blunder. Itu menurut Arrigo Sacchi, legenda AC Milan. Kalau gue melihatnya Milan memang sedang sangat amat terpuruk sih di dalam maupun di luar lapangan. Ini Pioli sendiri mengakuinya ya. Dia bilang, saya yakin jika kita memainkan formasi dan gaya bermain yang sama, maka kita akan lebih kesulitan lagi. Ini maksudnya di pertandingan derby, kalau Milan pakai formasi yang sama 4-2-3-1, maka akan lebih kesulitan lagi. Kalau gue pikir-pikir betul juga, karena dengan formasi 4-2-3-1 di Supercoppa kita ngebantai Milan 3-0. Nah kemarin terakhir dengan formasi 5-3-2 atau 3-5-2 mereka cuma kebobolan 1 gol. Pioli melanjutkan bahwa kekalahan demi kekalahan yang menimpa kami kemarin membuat kami kehilangan kepercayaan. Dan itu normal terjadi karena tim ini masih belum dewasa. Pioli mengkritik anak buahnya secara terbuka. Dia bilang bahwa pemain AC Milan belum dewasa. Inzaghi juga berkomentar tentang perubahan formasi Milan. Ketika selesai pertandingan dia ditanya oleh jurnalis, kemudian dia menjawab, saya teringat pesan dari orang tua saya. Yang paling penting dalam permainan sepak bola adalah attitude. Tidak peduli menggunakan 3 atau 4 pemain lini belakang. Di babak pertama kami memiliki attitude yang nyaris sempurna, dan di babak kedua kami berjalan relatif sangat baik. Ketika ditanya tentang peluang Inter mendapatkan Scudetto, Inzaghi menjawab, wajar bila kita selalu melihat ke atas dan membandingkan. Sekarang kita coba sedikit melihat ke belakang. Setelah kekalahan dari Roma beberapa waktu yang lalu, kemudian kita berada di peringkat 9. Namun sejak itu kita berlari, kita menang 10 dari 13 pertandingan. Kita masih bisa berkembang dan akan terus berkembang. Kita akan terus berusaha mendapatkan Scudetto. Itu menurut Inzaghi. Sekarang kita balik lagi ya ke serba-serbi derby. Gue ingin mengajak teman-teman melihat perbandingan jumlah lari pemain Inter dan Milan di derby kemarin, dan hasilnya ternyata lucu banget teman-teman. Pemain yang paling banyak lari di Inter ada Barella dengan 11,61 km. Sedangkan dari AC Milan ada Tonali dengan 11,8 km. Ternyata Tonali berlari lebih banyak dibandingkan Barella. Untuk kecepatan berlari dari Inter ada Gosens dengan 10,93 km per jam. Sementara dari AC Milan ada 11,4 km per jam. Jauh lebih cepat dibandingkan Gosens. Berarti Inter udah kalah 2 kali nih dalam statistik lari. Nah kalau di total secara keseluruhan selama 90 menit pemain Inter berlari sejauh 104 km, sedangkan pemain AC Milan 110 km, 6 kilo lebih banyak dibandingkan pemain Inter. Dari sini gue mengambil kesimpulan, Inzaghi benar-benar mengacak-acak AC Milan, membuat anak-anak Milan berlari lebih banyak dibandingkan Inter, mengejar bola, menutup ruang, tapi hasilnya sia-sia, tetap kalah dan tidak mampu mencetak gol sama sekali. Tapi kalau gue boleh ngasih saran, sebaiknya anak-anak AC Milan juga jangan terlalu nyalain pelatih sih. Coba introspeksi diri dulu, apakah pemain-pemain Milan sudah menjalankan instruksi dengan baik. Ini kita bisa lihat salah satu contohnya. Ada sebuah momen di derby ketika Inter menyerang dan tata usaha cuma diem aja ngeliatin bola. Padahal seharusnya dia bisa motong ngambil bola itu. Dan akhirnya begitu bolanya out, situasi berbahayanya hilang, para pemain Milan pada nunjuk ke arah tata usaha semua. Mereka pada protes, kok lo gak ngambil bola sih? Semuanya nyalahin si kiper. Jadi kayaknya secara komunikasi para pemain juga sudah mulai saling menyalahkan satu sama lain. Oh ya, di derby kemarin gue coba ngeliat-liat lagi nih keputusan wasit yang salah. Yang paling fatal ada 3 ya. Yang pertama body contact antara Dzeko dan Gabbia.
Mau dilihat dari sudut manapun kelihatan banget Gabia itu bukan 50-50 dorong pakai bahu ya, tapi dia pakai tangan. Mau dilihat dari depan maupun di belakang itu kelihatan banget. Wasit seharusnya bisa lihat ini dengan jelas. Lalu kontroversi yang kedua, momen golnya Lukaku terlihat banget memang tangannya Lukaku ada di dadanya si Thiaw. Tapi sebetulnya kalau dilihat lagi dengan seksama justru si Thiaw yang megang tangannya Lukaku. Lalu momen kontroversial yang ketiga ada di Marco yang diselengkat oleh Krunic. Ini sebetulnya nggak terjadi di kotak penalti, jadi memang nggak mungkin ada VAR. Tapi masalahnya kejadian tersebut dekat banget dengan hakim garis dan hakim garis tidak mengangkat bendera sama sekali, tidak menganggap itu sebagai sebuah foul. Parah banget. Terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, jumlah penonton yang hadir di San Siro di derby kemarin sebanyak 75.584 orang. Itu rekor terbanyak untuk musim ini. Total income yang didapat oleh Inter sebesar 5,8 juta sekian-sekian. Wah, ini satu kali gajinya Brozovic nih berarti nih. Nah, jumlah tersebut ternyata adalah yang terbanyak ketiga dalam sepanjang sejarah Serie A. Dan kalau dilihat-lihat rekor penonton terbanyak selalu ada nama Inter di situ. Fans Inter memang benar-benar militan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Silahkan tanggapannya. Masih punya analisis atau pendapat apa nggak tentang derby? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita cerewetin bareng-bareng. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewet